Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aditya Saputra dan bersama saya partner kelompok saya Ahmad Dimasya Ramadan. Kami dari kelas Mpro 5B kali ini akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai tokoh kualitas dan kontribusi tokoh ini terhadap perkembangan kualitas. Untuk kelompok kami memilih tokoh kualitas yaitu Yoji Akau. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Dimasya. Short biografi. Yoji Akao yang lahir pada tahun 1928 adalah spesialis perencana Jepang yang diakui sebagai pengembang Honshinkari atau metodologi perencanaan strategis. Beliau menerima gelar PhD pada tahun 1904 dari Institut Teknologi Tokyo. Ia mengembangkan Quality Function Development atau QFD pertama kali dikembangkan di negara Jepang pada tahun 1966. Apa itu QFD? QFD atau Quality Function Development adalah suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagian komponen atau elemen-elemen spesifik dalam proses manufaktur. QFD adalah sebuah proses intensif tenaga kerja. Pada dasarnya, QFD menginvestasikan waktu dalam perencanaan untuk mendapatkan keuntungan dengan siklus pengembangan keseluruhan yang lebih pendek berdasarkan pada apa yang diinginkan oleh customer. QFD juga akan meminimalisir kebutuhan untuk melakukan ideation. QFD juga sangat berguna untuk mentransformasikan Voice of Customer atau VOC ke dalam karakteristik teknis untuk sebuah produk atau layanan. Metode standar untuk perbaikan proses yang sering menggunakan teknik QFD adalah metode TQM atau Total Quality Management. Berbagai metode standar tersebut dapat diterapkan bersama-sama dengan baik karena semuanya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni memenuhi kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. History of QFD. Metode QFD pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yoji Akao. Teknik tersebut dikembangkan dari praktik dan pengalamannya di berbagai industri di Jepang. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1972 oleh perusahaan Mitsubishi di Kobe Shipyard. Kemudian diadopsi oleh Toyota pada tahun 1978 dan pada tahun-tahun berikut juga dikembangkan oleh perusahaan lainnya. Fokus utama dari QFD ini yaitu melibatkan pelanggan pada proses pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun suatu produk yang dihasilkan sudah sempurna. Karena sebaik apapun suatu produk belum tentu dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan QFD: mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi tingkat kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melakukan pengembangan kebutuhan produk dan menjamin bahwa keinginan dari pelanggan mendapatkan perhatian yang baik. Sebagai alat bantu dalam melakukan analisa kompetitor atau persaingan usaha baik dari segi teknis maupun dari sudut pandang konsumen, sehingga diperoleh strategi pemasaran yang tepat. Menetapkan prioritas atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang suatu perusahaan. Membuat suatu proses komunikasi yang formal atau resmi. Memunculkan ide dan perbaikan produk secara terus-menerus atau continuous improvement, sehingga desain sasaran produk sesuai dengan keinginan konsumen. Manfaat metode QFD. Yang A, technical efficient, yaitu mengurangi waktu pengembangan produk
Dengan penerapan QFD, maka program pengembangan produk akan memfokuskan pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, theme oriented. QFD menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kelompok. Semua keputusan didasarkan pada konsensus dan keterlibatan semua orang dalam diskusi dan pengambilan keputusan dengan teknik brainstorming. Yang ketiga, dokumen oriented. QFD menggunakan data dokumentasi yang berisi semua proses dan seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan. Data dan dokumentasi ini digunakan sebagai informasi mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan yang selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. Lalu ada tahapan QFD. Tahapan QFD yang pertama itu yaitu tahap perencanaan produk. Nah, untuk metode QFD ini, itu tahapan ini adalah tahapan yang sangat kritis karena pada tahap ini akan dilakukan survei untuk memperoleh suara pelanggan yang tentu membutuhkan waktu dan keterampilan untuk mendengar. Nah, pada proses ini, Voice of Customer atau VOC akan digunakan untuk mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, pada tahap ini juga akan digunakan sebuah matriks perencanaan yang disebut dengan House of Quality atau HOK. Untuk House of Quality akan saya jelaskan di slide selanjutnya nanti. Nah, tahap selanjutnya itu yaitu tahap perencanaan komponen. Eh, Tahap ini tuh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut diketahui oleh perusahaan, perusahaan akan melakukan perbandingan antara kebutuhan teknik atau technical requirements dengan karakteristik komponen sehingga terciptanya desain produk yang akan diluncurkan. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu tahap perencanaan proses atau process planning. Nah, ketika desain produk tadi sudah tercipta, maka yang dibutuhkan adalah menentukan prosedur atau tahapan dan berbagai parameter ke dalam karakteristik proses produksi supaya memenuhi persyaratan teknis. Lalu yang keempat dan yang terakhir, yaitu tahap perencanaan pengendalian proses atau proses planning control. Jika perencanaan proses produksi sudah ditetapkan, perusahaan perlu melakukan monitoring selama proses produksi berlangsung. Perusahaan akan menyusun langkah-langkah pengendalian kualitas yang akan dilakukan. Lalu ada House of Quality atau HOQ. House of Quality adalah suatu framework yang digunakan pada proses QFD yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai uh, target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Metode HOQ ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Lalu ini ada komponen-komponen dari HOQ. Yang pertama itu ada customer needs and benefits. Nah, bagian pertama dari HOQ ini adalah customer needs of benefits atau yang sering disebut sebagai suara pelanggan atau voice of customer, di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang B ini ada planning matrix. Bagian kedua ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Nah, yang C ada technical response. Bagian ketiga dari HOQ ini adalah proses technical response ini akan mencari jawaban dari pertanyaan how atau bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Karyawan melakukan brainstorming yaitu dengan mencari cara yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada lalu ada relationship matrix.
bagian ini tuh fungsi utamanya yaitu, untuk membangun hubungan antara pelanggan dan, ukuran kinerja yang dirancang untuk meningkatkan produk tadi. Nah, pada bagian ini tuh akan dicari hubungan sebab akibat atau impact yang ditimbulkan oleh masing-masing, karakteristik teknis terhadap, kebutuhan pelanggan dari produk tertentu. Lalu ini ada technical correlation. Nah, bagian kelima dari SOQ ini adalah, eee technical correlation yang matriksnya itu terletak paling atas dan membentuk menyerupai atap atap rumah gitu. Nah, tahapan ini tuh dilakukan untuk, membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana tadi. Nah, yang terakhir itu ada technical matrix. Nah, bagian terakhir ini tuh, perusahaan biasanya mengumpulkan 3 jenis data, yaitu yang pertama technical response priorities, yaitu tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknis. Yang kedua itu competitive technical benchmark, yaitu, menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor yang lain. Yang ketiga itu technical targets, yaitu target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Lalu ini ada, contoh dari SOQ itu sendiri ini adalah contoh dari SOQ. Jadi, eee, penje mau jelaskan sedikit. Jadi pada bagian kanan itu merupakan tahap awal dari SOQ itu sendiri. Nah, itu gambar ini tuh menjelaskan bahwa pelanggan menginginkan, nilai nilai dari rasa dan pizza dan juga disajikan secara panas dari pizzanya itu. Nah, untuk pesaingnya ini, di sebelah kiri atas itu adalah, merek pizza X dan Y. Terus tujuan project desain ulang ini untuk membuat produk C ini, produk pizza kita ini untuk unggul dari kedua pesaing tersebut. Nah, pada bagian tengah ini terlihat, kepuasan pelanggan dinilai berdasarkan parameter jumlah daging dan keju yang ada di pizza kita gitu. Terus yang bagian atap itu menunjukkan korelatif negatif antara daging dan keju dengan harga. Lalu yang bagian bawah, paling bawah, bagian bawah itu adalah, menunjukkan nilai target yang harus dipenuhi. Lalu, ada kelemahan KFD. Yang pertama itu, memerlukan input dan analisa data subjektif dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk input manual dari proses angket atau proses survei tadi. Terus memerlukan, keahlian spesifik beragam seperti misalnya bagian input itu harus memerlukan ahli analisis pasar dan bagian kualitas membutuhkan ahli, untuk menerjemahkan karakteristik ke dalam spesifikasi teknis. Terus yang keempat ada metode KFD ini hanya sebuah alat, jadi, maka tidak ada kejelasan mengenai kerangka pemecahan masalah tersebut gitu. Terus, KFD ini tidak memiliki deskripsi kerja atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terus yang terakhir ada, kesulitan dalam pengisian matriks itu tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami, eee, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.